Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu di acara podcast Pojok Takwa, media ilmu dan dakwah yang bertempat di Masjid At-Taqwa RW 15 Kelurahan Madiopuro, Kota Malang. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Ibu Amitia Ratnanggani Siraduhita, Sarjana Sastra. Beliau adalah Ketua Komisi D, anggota DPRD Kota Malang. Dan Ketua Komisi D ini membawahi dalam bidang kesehatan di Ibu, pendidikan, literasi, dan mungkin lebih luas lagi. Untuk pelancaran acara pada pagi hari ini, maka kita langsung saja ke Ibu, panggilannya sendiri? Ami. Ami boleh. Ibu Ami, siap. Ibu Ami untuk menyampaikan sebenarnya mitra kerja dari Komisi D itu seperti apa dan programnya seperti apa. Mohon waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Pojok Takwa. Iya, Kelurahan Madiopuro, RW 15 Kota Malang, beserta ibu-ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Amitia. Ibu-ibu sekalian, saya biasa di Amitia Ratnanggani Siraduhita, agak panjang dan susah kayaknya Bu namanya ya. Tapi biasa dipanggil Amitia, boleh Ami, boleh Tia. Ibu-ibu sekalian dan pemirsa, perkenalkan saya adalah salah satu anggota DPRD Kota Malang. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Kota Malang dari fraksi PDI Perjuangan. Komisi D ini adalah komisi yang bergerak di bidang kesejahteraan rakyat, di mana mitra kerjanya ada 11 ya Bu ya, jadi agak banyak gitu. Beberapa adalah Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lalu kemudian Dinas Sosial P3A P2KB, kemudian ada Disporapar, kemudian ada Dispusibda, lalu ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian ada lagi bagian Kesra di Sekretaris Daerah, kemudian ada bagian umum, lalu masuk di dalamnya adalah RSUD dan 16 puskesmas yang kita punya di Kota Malang. Ya, jadi cukup luas. Iya, banyak Bu. Iya, intinya Komisi D ini bergerak di pembangunan manusianya, gitu ya. Jadi lebih kita mengurusi ke bagaimana kemudian meningkatkan kualitas dari manusia-manusia yang ada di Kota Malang gitu, dan juga lebih ke sosial gitu Bu. Nah, Komisi D sendiri ini juga kita dari beberapa dinas ini juga banyak ya Bu program pemerintah daerah. Mungkin salah satunya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah di bidang kesehatan. Ya. Kalau di bidang kesehatan tuh kan kita saat ini banyak bersinggungan dengan yang namanya BPJS ya Bu ya, asuransi kesehatan gitu. Kemudian BPJS ini kan sangat banyak diperlukan oleh masyarakat ya, ketika kita ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan, itu kita berharap sudah tidak ragu lagi ketika kita membutuhkan fasilitas dari institusi kesehatan itu, tidak perlu ragu dan tidak perlu memikirkan pembiayaannya gitu. Jadi Kota Malang ini sudah memberlakukan program yang namanya UHC, yang mana itu adalah kepanjangan dari Universal Health Coverage. Jadi pemerintah Kota Malang sudah membiayai seluruh penduduk Kota Malang, asalkan berKTP Kota Malang ya Bu ya, itu bisa menikmati asuransi kesehatan di kelas 3 gitu. Jadi siapapun itu, baik itu yang mampu maupun tidak mampu, asalkan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebenarnya semua. Iya, sebenarnya semua. Jadi kita kan yang mungkin belum tertentu aja mungkin. Itu nggak terdaftar. Iya, jadi itu memang saat ini memang di masyarakat dalam pelaksanaannya memang masih banyak perlu evaluasi. Yang namanya sebuah kebijakan tuh pasti tidak mungkin kita lepas dari sebuah monitoring, pengawasan dan evaluasi ya Bu ya. Jadi itu pun sebenarnya gunanya adalah untuk memperbaiki kebijakan ini menjadi lebih baik dan lebih cocok lagi untuk diaplikasikan ke masyarakat.
saya sangat paham bahwa di masyarakat banyak sekali kendala. Kok saya belum terdaftar, katanya udah UHC misalnya. Kok saya tiba-tiba BPJS-nya nggak bisa, tadinya dibayarkan oleh pemerintah tiba-tiba mandek, kenapa? Nah, itu banyak sekali keluhan-keluhan seperti itu. Nah, nanti barangkali setelah saya menjelaskan beberapa program-program pemerintah yang selama ini saya banyak sekali bahas dengan dinas-dinas terkait sebagai mitra kerja saya di komisi, mungkin nanti ibu-ibu bisa menyampaikan kira-kira seperti apa sih yang di lapangan terjadi gitu ya. Nah, kita bergerak selanjutnya ke masih sama, tetap di dalam ruang lingkupnya Dinas Kesehatan ya. Kemarin kami sudah memperjuangkan untuk kader insentif kader posyandu ya, dari 110 potong pajak ya Bu ya, menjadi 200.000 potong pajak, dan itu sudah berlaku di 3 bulan terakhir di 2023 karena memang kami menetapkannya di ketika APBD perubahan gitu. Nah, tetapi insya Allah di tahun 2024 ini yang sudah kami bahas di tahun 2023, anggarannya masih tetap tersedia 200.000 potong pajak. Jadi saya berharap ibu-ibu sekalian juga bantu kami untuk mengawasi bagaimana kinerja pemerintah, apakah sudah dibayarkan sesuai ataukah ada kendala atau seperti apa, sehingga kita juga bisa kemudian mengevaluasi bersama-sama gitu. Kemudian selanjutnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin yang sangat erat kaitannya dengan kita semua yaitu adalah bagian pendidikan gitu ya, dimana kita menitipkan anak-anak kita ke institusi-institusi pendidikan untuk bisa mendapatkan karakter yang baik, kemudian potensi-potensi akademik dan kecerdasan yang baik gitu ya. Nah, saat ini Kota Malang tuh juga sebenarnya sudah punya pembiayaan beasiswa Bu untuk anak-anak kita tetangga kiri kanan yang mungkin membutuhkan gitu ya. Jadi ada di level SD dan SMP itu ada pembiayaan beasiswa. Nah, tentunya pasti syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Tapi insya Allah di 2024 itu masih kita bisa menolong saudara-saudara kita yang tidak tercover oleh pembiayaan beasiswa dari pusat, kan ada PIP dan KIP ya Bu ya. Nah, itu kita bisa bantu dengan program pemerintah Kota Malang gitu. Kemudian di tahun 2023 kita sempat gaduh dengan seragam ya Bu ya. Seragam yang harganya mahal, kemudian tidak sama antara satu sekolah dengan yang lain. Nah, ini kita juga berusaha untuk mengadvokasi teman-teman kita yang memang sangat kesulitan dan banyak pertimbangan finansial untuk mungkin mengadakan seragam lagi atau membeli seragam lagi gitu ya di tahun-tahun pertama ketika masuk sekolah. Nah, ini kita Kota Malang menyediakan 3.800 pasang seragam. Tentu saja, iya, tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Jadi memang untuk saudara-saudara kita yang kesulitan secara finansial. Nah, itu nanti di SD itu dapat 2 pasang Bu, putih, merah dan pramuka. Kemudian di SMP putih, biru dan pramuka. Ya, gitu. Jadi lumayanlah buat membantu gitu ya. Nah, monggo nanti semisal Ibu mengetahui tetangga kiri kanan kira-kira yang sangat membutuhkan, nanti kita bisa bantu untuk merekomendasikan beliau sebagai penerima bantuan tersebut. Nah, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mungkin yang sangat erat sekali juga dengan ibu-ibu sekalian, dengan kelompok-kelompok yang ada di dalam komunitas ibu-ibu, itu kan ada lagi namanya Kartu Induk Kesenian. Ibu-ibu kan biasanya kalau di komunitas-komunitas yang ada di PKK misalnya itu kan ada hadrah gitu ya. Kayak kelompok hadrah, kelompok terbangan, kayak gitu ya. Kalau sekarang yang lagi marak sekali tuh di masyarakat juga kelompok bantengan, kayak gitu ya Bu ya. Sekarang tuh lagi banyak banget ya. Kayaknya setiap RW itu anak kecil. Setiap RW itu gandrung banget gitu. Jadi setiap ada acara pasti itu udah kedengeran tuh bantengan ya di mana-mana gitu ya. Terus ini hubungannya apa dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? Jadi bidang kebudayaan yang berada di dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mempunyai program yang namanya Kartu Induk Kesenian. Nah, nanti apabila kelompok-kelompok ini sudah mengurus Kartu Induk Kesenian, maka ketika kelompok-kelompok ini menginginkan ada pendampingan dari pemerintah, kemudian peningkatan kapasitas, lalu bantuan-bantuan alat gitu ya Bu. Misalnya kayak hadrah tuh kan dibantu kayak alat-alatnya itu yang satu set itu Bu, sama terbangan. Nah, itu wajib untuk memiliki Kartu Induk Kesenian supaya mereka itu
eligible atau berhak untuk mendapatkan alat-alat tersebut, berhak menerima alat-alat tersebut, jadi bisa menerima bantuan alat itu. Monggo nanti kalau sekiranya di lingkungan kiri kanan ada yang belum punya tapi kepengen dapat bantuan alat, silakan kita bisa ibu-ibu sekalian bisa pergi ke Jalan Veteran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mengurus KIK-nya. Insya Allah cepet, insya Allah cepet. Nanti dapat KIK sementara, lalu beberapa lama kemudian nanti akan ada KIK yang udah beneran jadi gitu. Jadi itu bisa digunakan untuk menerima semua program dari pemerintah, baik itu secara fisik maupun yang non fisik. Jadi kayak peningkatan kapasitas gitu. Nah kemudian kita bergeser lagi ya Bu ya ke bidang sosial. Itu kan banyak ya di Dinas Sosial P3AP 2KB ini adalah dinas yang bidangnya banyak dan penuh ya Bu. Jadi ada bidang sosialnya, ada pengendalian penduduknya, ada KB, iya, BKKBN. Jadi ada pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi di sana ada juga masuk. Masuk juga. Jadi di sana ada 4 kementerian yang jadi satu di Dinas Sosial P3AP 2KB itu. Terus kemudian bebannya cukup berat karena memang betul-betul secara sosial itu banyak bergerak di situ. Nah, ini juga programnya banyak ya Bu. Ibu-ibu juga mungkin tahu ya, misalnya di wilayah di sini, wilayah tempat ini mungkin ada yang jadi peserta PKH, terus dapat BPNT misalnya, dan program-program pemerintah pusat dan daerah lainnya yang penyaluran-penyaluran untuk bantuan sosial itu. Nah itu masuknya di Dinas Sosial. Jadi mulai dari pendataannya, kemudian pengusulannya ke kementerian tuh masuknya di Dinas Sosial ini. Nah biasanya permasalahan tuh banyak terjadi. Kok sudah berapa lama PKH saya nggak keluar ya Bu, misalnya. Kok tiba-tiba kita udah diusulin tapi yang keluar kok itu-itu aja ya, kok nggak berubah datanya. Nah ini juga nanti kita bisa mengadvokasi, artinya bisa berkomunikasi langsung dengan pemerintah Kota Malang dan mungkin kita bisa naik level ke pusat seperti itu. Nah, ada lagi kalau di Dinas Sosial P3AP 2KB ini program perlindungan perempuan dan anak. Sekarang ini Kota Malang udah punya UPT, Bu. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi UPT ini itu yang selama ini menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak gitu. Kalau dulu mungkin kita SOP-nya bingung ya. Kalau kita lihat ada anak tetangga kita yang misalnya mengalami kekerasan gitu dalam rumah tangga ya, baik itu oleh keluarga terdekat atau mungkin keluarga sekitar gitu ya. Bagaimana sih caranya? Nah itu kan kita bingung ya. Kalau sekarang kita SOP-nya udah tahu, silahkan melapor ke RT RW, kemudian RT RW bisa merujuk langsung ke Dinas Sosial. Kita sudah punya safe house juga, rumah perlindungan sudah punya. Nah diharapkan dengan adanya UPT ini tuh bisa semakin mengadvokasi kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dan tidak ada lagi kemudian kasus-kasus itu ke depan gitu. Nah ternyata kita juga sehari itu kalau di rata-rata sama Dinas Sosial tuh kalau di rata-rata tuh 4 kasus dalam sehari, cukup banyak ternyata ya. Iya, perlindungan ibu dan anak. Iya, perlindungan perempuan dan anak. Jadi kita nggak ngira ya, kayaknya kita adem ayem ya. Perundungan seperti itu apa bisa masuk di sini? Perundungan bisa, tetapi mungkin kita akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Biasanya kan di sekolah ya. Iya, jadi pasti kita harus melakukannya lintas sektoral. Iya. Nah, saya balik lagi ke situ, jadi ternyata tuh dalam sehari tuh kalau di rata-rata tuh 4 kasus dalam sehari. Ternyata banyak gitu ya. Jadi kalau saya boleh bilang ini adalah tumpukan gunung es saja. Jadi kita baru lihat puncaknya Bu. Ternyata di bawah ini banyak sekali kasus. Iya, dan ini sangat marak sekali. Kenapa? Ya karena kita sekarang udah disrupsi teknologi, semua udah pakai smartphone. Iya, jadi kan kayak ada kasus. Benar. Kalau sekarang udah ada kasus, kita tinggal lapor aja. Kita menjadi jurnalis pribadi nih masing-masing ya Bu ya. Jadi kita bisa lapor gitu ya. Nah itu kasusnya di situ, kemudian juga pelayanan KB di Dinas Sosial tuh ada beberapa pelayanan KB yang gratis dari Dinas Sosial. Nah itu nanti kita bisa juga memfasilitasi masyarakat yang sekiranya perlu dan mungkin secara finansial juga banyak pertimbangan seperti itu. Mungkin itu kalau dari Dinas Sosial, di sana juga ada permakanan untuk lansia, rantang kasih ya Bu namanya, 25.000 untuk sehari gitu ya. Kemudian ada lagi untuk disabilitas, bantuan alat bantu Bu secara mobilisasi, kemudian ada alat bantu dengar dan lain sebagainya. Itu kita bisa mengusulkan ke Dinas Sosial apabila memang di tetangga kanan kiri kita ada orang disabilitas tapi kok kasihan ya dia kurang mampu mungkin ya. Kurang mampu tapi
nggak susah, mobilisasinya susah, kemudian butuh untuk dibantu alat bantu misalnya, itu juga kita bisa bantu advokasi di sana gitu. Nah kemudian juga selain itu lansia, disabilitas, dan anak-anak tadi seperti yang saya sampaikan itu. Kemudian tadi disampaikan oleh Ibu juga di awal, Komisi D ini banyak ngurusin juga tentang literasi ya, minat baca gitu ya. Nah kebetulan mitra kami itu salah satunya adalah Diskusidda. Kita punya program yang namanya Rumah Pintar. Jadi Rumah Pintar ini ditempatkan di masing-masing kelurahan, basisnya boleh RW. Jadi pemerintah kota melalui Diskusidda itu menyediakan semacam mendorong masyarakat tuh bikin rumah baca. Kalau zaman dulu namanya rumah baca, cuman ini programnya namanya Rumah Pintar gitu ya. Jadi nanti Dinas Perpustakaan ini menyediakan rak bukunya, kemudian bukunya, dan kemudian tidak lupa mereka melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas kepada seluruh pengurus rumah pintar tersebut gitu. Nah, nanti tempatnya silahkan terserah dari masing-masing rumah pintar itu dan pengurusnya mau di rumah siapa. Nanti tinggal dibikinkan SK-nya sampai ke kelurahan, kemudian mendapatkan pendampingan dari Diskusidda. Jadi di bagaimana cara menyusun bukunya, kemudian bagaimana cara mengelolanya dan lain sebagainya itu diberikan pelatihan-pelatihan gitu ya. Nah, mungkin itu ya Bu ya, kayaknya program-program krusial yang ada di Kota Malang gitu. Mungkin nanti kita lebih ke diskusi, barangkali Ibu dan Ibu-ibu sekalian permasalahannya apa yang dialami di masyarakat gitu berkaitan tentang itu. Iya, terima kasih, gitu aja Bu kayaknya. Nah itu tadi semua program kerja dan namanya program kerja dari DPRD ya Bu? Ya, DPRD Kota Malang, Komisi D ya, betul. Mungkin jika pemirsa yang ada keluhan atau apa, katanya Bu Ami tadi langsung ke Jalan Veteran itu untuk perpustakaan, untuk dinas pendidikan dan untuk kebudayaan. Yang kasus-kasus yang lain kira-kira kita menghubungi siapa Bu? Boleh nanti kalau misalnya mau ini nanti kan disiarkan via YouTube ya. Ya. Nanti bisa di kolom komentar gitu ya. Begitu, boleh ada, ya. Oke, Nanti siap. saya akan tengok-tengok juga, atau boleh ke DM ke Instagram saya, boleh, atau boleh lagi ke kantor juga nggak apa-apa. Kita welcome, Komisi D selalu terbuka. Mau silakan, mau mengadu, mau apa silakan. Pemirsa ya, tadi dari BPJS semuanya, dari pendidikan, dari kebudayaan, semua sudah lengkap di Komisi D ya. Jadi silakan yang mau menghubungi Ibu Ami nanti ada di kolom komentar dari YouTube ini. Mungkin untuk selanjutnya yaitu diskusi mungkin dari ibu-ibu di sini yang menyimak dan nanti ada pertanyaan. Boleh, silakan Ibu. Monggo dari Ibu Sari mungkin mau menyampaikan apa yang kira-kira yang disampaikan. Ini Bu, berkaitan dengan anak khusus ya. Iya. Kebetulan saya sendiri yang punya anak khusus. Ini untuk mengenai pendidikan pendidikan anak kebutuhan khusus itu terutama anak autis ya Bu. Iya. Anak autis itu kan yang saya tahu bisa masuk di sekolah-sekolah umum. Hanya saja yang saya tahu itu terjadi perundungan. Terus kedua, sekolah-sekolah tersebut ternyata tidak ada guru pembimbing yang memang khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi di dalamnya itu hanya ada guru-guru untuk umum aja ya. Terus pernah saya bertanya, bisa nggak saya masuk Pak? Bisa, cuman di sini tidak menyediakan gurunya. Shadow teacher gitu ya Bu ya. Oke. Shadownya nanti menyediakan guru. Sedangkan yang saya tahu shadow itu ada biayanya mahal ya. Betul. Biayanya mahal. Terus kemudian untuk anak autis ini juga meskipun di sekolah-sekolah khusus untuk anak autis itu biayanya juga masih mahal. Ya. Terus kemudian untuk terapinya gitu, untuk terapi bicara atau apa itu masih menurut saya masih kurang. Ya. Jadi saya inginnya apa yang bisa dilakukan untuk anak autis ini, karena dia juga mempunyai hak untuk bersosialisasi di luar. Misalkan dia berkegiatan untuk olahraga, berenang atau apa yang dia bisa gitu. Jadi untuk fasilitas-fasilitas seperti itu yang belum ada. Ya, gitu. siap. Oke Bu.
langsung dijawab atau Langsung aja. pertanyaan? Oh, iya. Langsung aja mungkin ya Bu, saya takut Iya. lupa nanti. Oh iya, monggo Bu Ambi silakan. Jadi memang Bu, permasalahan atau fenomena anak didik dengan kebutuhan khusus atau disabilitas yang berada di institusi pendidikan di Kota Malang ini memang saya tahu belum banyak mendapatkan fasilitas atau belum ramah disabilitas kalau saya boleh bilang ya Bu ya. Tetapi di tahun 2023 kemarin kami ketika menyusun anggaran di 2024 tidak lupa juga kami berkoordinasi dengan Bapeda, kita mengusulkan salah satunya memang tidak bisa serentak ya Bu. Pelengkapan fasilitas-fasilitas tuh kita nggak mungkin bisa langsung grek gitu semua gitu ya. Tetapi kami di tahun 2024 ini mengawali usulan kami melalui Bapeda untuk bisa kemudian menyediakan ruang sumber. Kalau kita bahasanya itu ruang untuk menenangkan diri anak gitu Bu. Jadi ketika misalnya anak tuh tantrum, kemudian butuh ruangan khusus atau space khusus untuk menenangkan diri gitu ya, sebelum masuk ke kelas yang mainstream, itu kita sudah mulai adakan di 2024 ini. Kemudian saya kemarin juga mengusulkan untuk supaya pemerintah kota ini menyediakan alat peraga edukasi khusus untuk teman-teman kita yang disabilitas, karena kan memang mereka membutuhkan lebih banyak yang berhubungan dengan taktil mungkin, motorik halus, sensorik dan lain sebagainya. Nah, itu kan masih belum ada gitu ya di dalam kamus pemerintah Kota Malang ini. Nah, kami kemarin mengusulkan tapi mungkin belum bisa terrealisasi untuk sepenuhnya gitu ya. Artinya nanti di tahun 2024 ini coba kami akan dalami kembali seperti apa kira-kira kesiapan dari pemerintah kota untuk bisa memfasilitasi itu gitu. Itu berhubungan dengan fasilitas alat peraga dalam edukasi dan lain sebagainya, kemudian secara infrastruktur ruang gitu ya Bu ya. Nah, untuk membicarakan masalah tenaga pendidik ya, tenaga pendidik yang dibutuhkan oleh anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Itu memang saya tahu bahwa guru-guru yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu namanya kalau nggak salah GPK ya, guru pendidikan khusus ya. Itu memang belum banyak Bu GPK ini. Tetapi memang ada kendala secara status mereka ini. Jadi dari pusat itu memang ada beberapa prosedur yang mesti dilakukan gitu ya, sehingga mereka kemudian mendapatkan jaminan ketika mendapat jaminan kesejahteraan gitu ya istilahnya ya. Menjadi GPK itu ternyata tidak kita bukan mau bilang bahwa mereka menuntut ya, tetapi kan kita harus memberikan apresiasi yang sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan, keahlian yang dikeluarkan, dan itu sangat tidak mudah karena mereka harus punya strategi untuk menangani anak-anak kita kan gitu kan. Nah, ini juga yang saya rasa menjadi faktor penghambat utama di mana kenapa GPK itu nggak banyak. Ketika mereka mendapatkan sertifikasi untuk menjadi guru mata pelajar, mereka akan pindah ke sana. Alih-alih melakukan tugasnya sebagai GPK gitu loh. Karena memang secara guru reguler aja, karena memang secara tunjangan apa itu belum jelas GPK. Nah, ini adalah aturan dari pusat Bu. Itu yang mungkin kita agak sulit untuk mengadvokasinya bagaimana, tetapi nanti coba kami, karena dari tahun 2023 udah menjadi perbincangan kami ya, beberapa kali teman-teman yang punya anak disabilitas tuh beraudiensi kepada kami. Kami juga sadar bahwa pendidikan tuh tidak boleh kemudian segmented ya, tidak boleh ada diskriminasi, sehingga anak-anak yang disabilitas kan harus welcome semua. Jadi mau disabilitas mau enggak ya semua bisa sekolah dengan normal kan gitu kan ya. Nah, itu yang masih belum kita, memang saya akui masih belum perfect gitu ya, belum baik gitu. Nah, ini salah satunya dari tenaga pendidik itu memang kendalanya itu Bu. Nah, saya juga berharap nanti kami ketika berdiskusi dengan Dinas Pendidikan ada diskresi atau mungkin konsep-konsep yang kira-kira bisa atau reliable bisa dilakukan bisa dipraktekkan di Kota Malang ini. Cuman saya masih belum nemu konsepnya. Nanti kami akan berdiskusi di tahun 2024 ini berkaitan tentang itu, untuk menyiasati tenaga pendidik ini bagaimana supaya GPK ini nggak lari ke yang lain gitu loh. Mereka tetap ada di situ gitu. Ini memang yang kita belum dapat Bu, itu yang pertama. Rata-rata guru yang termasuk
saya tahu, Iya. yang pernah saya kenal itu mereka akhirnya untuk mengajarnya mereka akhirnya jadi sosial gitu. Iya, Sebagian kalau yang betul, mau, kalau yang betul. ikhlas akhirnya jatuhnya Betul, tapi Bu. kalau Iya. yang enggak ya enggak mau. Iya, mereka akan biasanya pindah gitu ya, karena memang bagaimana gitu tuntutan juga ya Bu ya, hidup apa segala macam ya, kita ini sih menyadari juga. Nah, kemudian lagi-lagi, jadi sebetulnya sekolah di Kota Malang itu sudah menyatakan sebagai sekolah inklusi ya, tetapi karena itu tadi dari tenaga pendidik belum siap, kemudian secara fasilitas itu juga belum. Tadi makanya kita adakan sedikit-sedikit Bu, kayak Iya. ruang sumber itu diadakan dulu setiap sekolah. Demi sedikit Iya, ya, kemudian Ruang sumber itu ada di setiap sekolah. Ya, rencananya Sekolah, begitu, rencananya. iya, rencananya begitu. Jadi nanti kalaupun tidak bisa mencakup semua karena SD kita cukup banyak ya Bu ya, SMP kita sih cuma 30 yang negeri ya, tetapi nanti kita upayakan yang penting SMP yang cuma 30 biji ini harus ada, gitu ya. Kemudian di SD ini juga nanti kita lihat seberapa kekuatan anggaran kita, karena ini kan juga mesti bangun bilik lah ya, ibaratnya Ya. tuh paling ya 3x5 kah, 3x4, tapi yang cukup untuk anak-anak kita untuk menenangkan diri gitu. Dan itu juga nggak mungkin cuma ruangan aja, pasti isinya juga harus lengkap, yang aman misalnya gitu kan. Nah itu juga kita akan lakukan di 2024 ini Bu. Kemudian tadi tenaga pendidik udah, secara infrastruktur kita memang belum siap. Kemudian peningkatan kapasitas anak-anak yang disabilitas ini yang di luar akademik itu memang kita juga belum banyak. Kita cuma punya satu pusat layanan autis itu cuma satu, dan itu antrinya minta ampun ya Bu ya. Iya, Itu antriannya, iya, antriannya iya. panjang Bu. Jadi sebetulnya Kota Malang tidak harus punya sendiri, tetapi pemerintah Kota Malang ini sebetulnya bisa punya konsep misalnya gini, kita gandeng semua tempat terapi yang ada di Kota Malang, Iya. gitu ya. Ketika kita punya PLA ini kita jadikan sebagai tempat untuk assessment saja mungkin. Nah kemudian kita kirimkan, apabila memang PLA ini masih cukup, oke, kita treatment di situ. Tetapi kalau enggak, kita lempar ke kita distribusikan anak-anak kita ini ke tempat terapi yang terdaftar di Kota Malang, dan kita tahu bagaimana kredibilitasnya dan lain sebagainya. Ini mungkin juga salah satu mungkin kita bisa mengevaluasi kebijakan yang ada gitu ya. Apabila memang perlu, ya kita lakukan pendataan semua tempat terapi yang ada di Kota Malang. Kemudian kalau mau diklasifikasikan kelasnya seperti apa, secara fasilitas, secara kualitas gitu ya, sehingga kita akan mudah mendistribusikan anak-anak kita yang membutuhkan terapi misalnya. Atau bahkan mungkin apabila mau agak revolusioner lagi, kita punya pembiayaan khusus untuk teman-teman kita yang di PLA nggak cukup, kemudian kita biayai di tempat terapi yang swasta misalnya, seperti itu. Sehingga di dalam dunia pendidikan ini bergerak terus, dinamis gitu, tidak mandek gitu ya Bu. Yang disabilitas dan juga khususnya anak autis juga itu banyak mereka yang kurang mampu. Iya, betul, Jadi untuk, betul. Masuk ke PLA pun juga ternyata masih ada Pembiayaan, iya. Oke. Nah makanya itu yang nanti banyak Bu, kalau di disabilitas ini saya mau bicara itu juga gimana ya, karena evaluasinya masih sangat banyak sekali, saya paham. Tapi ya kita membuat sebuah kebijakan itu ya memang kita ada roadmapnya ya Bu. Misalnya saat ini tahun 2024, nanti di 5 tahun ke depan kita harus bisa menyelesaikan tentang misalnya tenaga pendidik misalnya, atau tenaga pendidik di tahun pertama kita selesaikan di fasilitas pendidikan secara infrastruktur, tahun kedua, tahun ketiganya kita bekerja sama dengan seluruh klinik atau tempat terapi di Kota Malang, tahun keempatnya kita mengerjakan non-akademiknya anak-anak ini. Nah itu mungkin kita perlu bikin roadmap sebenarnya ya, garis besar itu kita mau kemana gitu Kota Malang. Nah, itu yang masih belum Bu. Saya sangat terima kasih orang tua ada yang sebenarnya banyak sekali orang tua Bu, jadi yang ke kami gitu ya. Dan ini kan menjadi perhatian Ibu juga, karena kebetulan Ibu juga punya anak yang disabilitas, mengalami gitu ya Bu ya, mengalami. Jadi betapa sulitnya untuk berjuang itu ya. Nanti mungkin itu jadi masukan kita sih Bu. Mudah-mudahan, ya saya memang tidak bisa menjawab ya Bu saat ini, tapi paling tidak nanti akan menjadi bahan diskusi kami dengan Dinas Pendidikan. Seperti itu sih. Terus terakhir shadow teacher, iya itu memang shadow teacher itu memang nggak ada ya Bu. Di semua sekolah ini tidak ada. Jadi
Ada mungkin swasta itu karena juga mungkin swasta yang sudah mantep gitu ya, secara keuangan udah mantep, jadi mereka bisa ibarat kata tambal sulam ya. Jadi ada yang oke, saya mau bayar berapapun yang penting anak saya sekolah gitu. Ada yang nggak mampu sehingga mereka tambal sulam tuh ada gitu. Cuman kalau di negeri karena pembiayaan seluruhnya dari pemerintah, nah ini yang perlu seharusnya pemerintah ini kan kekuatan anggarannya lebih besar ya. Nah itu mungkin yang harus jadi perhatian kita. Paling tidak kita menyediakan 1 atau 2 shadow teacher untuk bisa mengakomodir teman-teman kita yang memang secara finansial sangat banyak pertimbangan tetapi punya anak disabilitas. Itu yang masih belum sih. Makasih loh Bu, banyak tadi ini poin-poinnya. Demikian tadi dari Bu Sari tentang ABK dan disabilitas Ibu Ami. Kebetulan Ibu Sari sendiri punya putra, jadi yang mewakili mungkin dari ibu yang gitu lain tahu siap. sendiri bagaimana kondisinya. Mungkin untuk selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya Bu Fendi. Monggo. Bu Arif, monggo. Bu Arif, silakan Bu Arif. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini masalah BPJS. Oh, nggih. UHC. Iya, UHC. Ya, ini kan ada yang belum terjaring KIS itu ya. Iya, nggih. Kalau misalnya mau mendaftar UHC itu bagaimana? Oh, nggih. Jadi gini Bu, kalau misalnya Ibu tahu mungkin ada tetangga kiri kanan atau mungkin bahkan Ibu sendiri gitu ya, karena kebutuhan gitu ya, mau mendaftar sebagai peserta PBI D. Jadi PBI itu adalah peserta bantuan iuran, D itu daerah. Jadi PBI itu ada 3 level Bu. PBI N pusat, PBI D provinsi, PBI D kabupaten kota. Nah, program kebijakannya namanya UHC, Universal Health Coverage. Ya, yang mana pemerintah manapun, kota, kabupaten, provinsi itu membiayai seluruh masyarakat yang berada di wilayah tersebut untuk menjadi peserta. Nah, cuman kalau provinsi itu ada beberapa yang mungkin nggak bisa menyeluruh karena kan luas ya Bu areanya, jadi anggarannya nggak cukup. Nah, kalau Kota Malang ini itu caranya gampang Bu, tinggal ke kelurahan aja Ibu, membawa KKKTP, kemudian monggo kalau bisa ada pengantar RT RW, mengapa kita ingin menjadi anggota peserta PBI-nya, peserta bantuan iurannya. Misalkan karena Ibu diharuskan untuk sering ke fasilitas kesehatan misalnya karena harus melakukan pemeriksaan rutin kayak gitu. Nah, itu boleh silakan langsung ke kelurahan. Nah, sekarang ini kita punya sistem yang namanya EJKN Cekat. EJKN Cekat. Ya. Jadi ini adalah sebuah aplikasi atau program yang memudahkan masyarakat untuk bisa mendaftar sebagai peserta PBI tadi, ya PBI tadi, BPJS tadi Bu. Jadi nanti tinggal ke kelurahan itu ada beberapa step di dalam sistemnya. Yang pertama, titik pertama ada kelurahan. Jadi Ibu nggak perlu kemana-mana, tinggal ke kelurahan aja melalui sistem itu nanti dari kelurahan naik ke Dukcapil. Dari Dukcapil setelah diverifikasi NIK-nya, NIK-nya naik ke Dinas Sosial. Dari Dinas Sosial naik ke Dinas Kesehatan, terakhir diverifikasi oleh BPJS. Kalau zaman dulu kan kita mau ngusulin PBI itu Bu masih ke Dinas Sosial gitu kan. Nanti dari Dinas Sosial berkasnya kita pindah lagi. Nah, sekarang udah nggak perlu. Iya. Sekarang cukup di kelurahan masing-masing Bu. Gitu. Yang penting mau di kelas 3. Ya. Kalau misalnya enggak cek rutin gitu bisa ya. Bisa, nggak apa-apa. Tapi saya menyarankan Bu tetap dipakai aja ke puskesmas gitu kan. Ibu mungkin cek-cek tekanan darah, namanya kita kan mencegah ya Bu ya gitu loh. Kalau mencegah kan itu lebih baik daripada mengobati. Iya betul. Jadi nggak apa-apa dipakai aja ke puskesmas yang menjadi vaskes pertamanya di BPJS itu. Nanti Ibu cek-cek supaya tetap aktif seperti itu. Nggih, sama-sama Ibu. Monggo Ibu. Selamat datang Ibu. Kita lagi ngobrol-ngobrol. Kebetulan ini Ibu Ketua Posyandu kita. Oh siap Ibu. Nggih, Bu Dwi salam kenal. Saya Amit ya. Bu Ari bagaimana, sudah jelas? Jadi harus ke
pengantar RT RW dulu, terus ke kelurahan ya, kelurahan Oke. untuk pengajuan ya Nggih. PBID itu ya. Nggih. Untuk selanjutnya monggo ada pertanyaan lain, Ada lagi Bu? monggo Ibu tentang Bu Fendi. Oh, nggih, silakan Bu Fendi monggo. Katanya di dunia Malang kurang Oh nggih. jarang ada kegiatan turnamen usia apa saya dibilang kurang benar. Nggih. Lalu bilang gitu. Nggih. Kadang kita kan butuh selalu ada anak yang selalu anak saya lah, punya anak yang enggak ada. Nggih. Yang berprestasi gitu, Ami ada iya. Kan itu kurang dibantu. Nggih. gitu ya. Kurang Nggih. Oke. Berarti Ibu harapannya adalah untuk bisa mengasah kemampuan anak-anak Iya. ini paling nggak ada turnamen lah gitu ya. Paling nggak sering diadakan turnamen. Nah, ini gini Bu, jadi kalau urut-urutannya untuk itu cabur ya Bu, berarti cabang olahraga PBSI kan gitu kan. Nah, PBSI ini berada di bawah KONI, berarti masuk di dalam KONI. Jadi seluruh pembiayaan tentang olahraga itu kita hibahkan ke KONI Bu. KONI itu Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nanti mereka ini sudah mendapatkan pembiayaan dan pembiayaan ini akan disalurkan masing-masing cabur. Nah, tentu saja cabur-cabur ini kemudian dari anggaran tersebut mereka akan menyusun rencana kerjanya selama setahun misalnya. Cukup nggak untuk operasional? Cukup nggak untuk pembiayaan peningkatan kapasitas olahraga anak-anak itu gitu. Nah, nanti mungkin saya akan cross check kembali ke KONI seperti apa kira-kira rencana 1 tahun ke depan, 1 tahun ini dalam 2024 ini. Sebenarnya kemarin kami udah dapat, cuman kan secara detail belum. Hanya kemarin secara garis besar anggaran, kemudian programnya apa gitu ya. Kemarin yang dijanjikan adalah mengadakan event-event dan persiapan untuk Porprov 2025 ya Bu, kalau nggak salah Porprovnya. Nah nanti coba kami akan dalami kembali Bu, seperti apa kira-kira yang menjadi kendala dari PBSI Volley ya Bu ya. Dari PBSI itu sehingga tidak kemudian melakukan turnamen-turnamen. Itu di 2023 atau bagaimana Bu kemarin? Yang nggak banyak turnamen? 2023. Iya, nggih. Harapannya begitu ya. Iya, nggih. Ya. Jadi nanti coba di 2024 ini kan kemarin penganggarannya adalah dikhususkan untuk persiapan Porprov ya Bu ya. Porprov 2025. Nah, itu nanti coba saya akan berkomunikasi kembali bagaimana rancangan kerjanya selama 1 tahun ini lebih detail lagi, khususnya untuk PBSI ya Bu ya. Oke. Mungkin sementara tidak bisa menjawab ya Bu, tetapi saya akan tindak lanjuti di diskusi KONI, bersama ya. KONI. Ada sudah siap. sendiri yang mengurusi untuk olahraga. Iya, itu. siap. Untuk selanjutnya monggo ada yang lain? Sudah jelas Bu. Sudah jelas Bu Fendi. Mungkin dari Ibu Ami membantu untuk koordinasi dengan KONI untuk lebih banyak dana untuk turnamen dan sebagainya. Iya. Akan dibantu Iya. seperti itu. Oke. Bu Dwi mungkin ada yang mau disampaikan. Masih tune-in. Iya. Baru datang ya. Oke. Iya. Ya demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Amitia Ratnanggaini selaku Ketua Komisi D DPRD Kota Malang dari Partai PDIP, Ya. sangat luar biasa program-programnya sudah mencakup semua tentang manusia dan ini ya peningkatan seperti pendidikan, kualitas manusia. Semoga program-programnya semua berjalan lancar karena programnya sangat mulia sekali. Semuanya sudah dicakup, semoga berjalan lancar semua dari visi misi dari Komisi D DPRD Kota Malang. Siap. Terima kasih banyak Bu Ami hadirnya. Sami-sami Bu. Semoga sukses selalu. Amin. Demikian tadi pemirsa, yaitu bincang-bincang kita dengan Ibu Amitia Ratnanggaini, semoga bermanfaat dan apabila ada yang ingin disampaikan tentang masalah kesehatan, pendidikan, BPJS, monggo silahkan di kolom komentar akan disampaikan nomor HP beliau atau boleh ya Bu, atau nanti ke sosial media saya, sosial semua medianya ada Bu di platform ya. kami tagih nanti tulis di komentar, kolom komentar. Dan jangan lupa saksikan terus acara Pojok Takwa, Media Ilmu dan Dakwah dari Masjid At-Taqwa Madiopuro Kota Malang
Terima kasih, semoga bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.